naik ada nah ini si Guntur nih kemarin katanya mau naik ya, coba. Apakah dia sudah berani? Ya, sudah berani dia sekarang. Ya, Halo, gimana Des. Guntur? Boleh saya bertanya? Kamu dengar nggak suara saya? Ya. Nah, gimana kita mau diskusi? Kamu saja tidak dengar suara saya. Ya ini udah dengar, Dis. Oh, baik, silakan. Gimana kabarmu? Baik. Kamu gimana? Sehat? Kabar baik. Ya, silakan. Apa yang mau kamu diskusikan? Silakan. Silakan. Dis, aku mau nanya. Apa? Kenapa kamu selalu bilang bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan? Yang bilang itu bukan saya, Peang. Kamu nih gimana sih? Buktinya? Kok buktinya kamu bilang? Kan udah dibilang, Dis. Yang bilang Kan itu udah lawan dibilang. debat saya. Lawan debat saya mengatakan. Dengerin dulu. Kamu nanya Gantian sama loh, aku mau saya, bertanya. giliran dijelasin dengerin dulu. Gimana sih kamu ini? Yang bilang Muhammad itu Rob bukan saya, tetapi lawan debat saya. Contoh, Ar-Rasyid Anda bilang Muhammad. Itu Katanya utusan, kamu- Dis. Utusan. Ya kamu tanya sama Uncop sana, tanya Uncop, tanya Ar-Rasyid, kemudian tanya Tasik Ngaji, tanya Zuma, tanya Rifa, tanya Wafid. Mereka mengakui semua itu bahwa Muhammad itu Robnya umat. Nah, oke, aku nanya, Yesus itu Tuhan apa utusan? Dua-duanya. Kok dua-duanya? Bodoh kali kau. Ya kau yang bengak, masalahnya kau yang bengak, masalahnya di situ. Masa Ketika Tuhan jadi utusan? Ayo, makanya masa Tuhan waktu disuruh-suruh? ya memang di dalam pikiran, makanya teman-teman gini. Ketika mereka mengerti Yesus itu Tuhan, dipikirnya Yesus itu Bapa di sorga. Makanya sering saya bilang kan, orang Muslim ketika nanya apakah Yesus itu Tuhan, maksudnya apakah Yesus itu Bapa di sorga, itu maksudnya. Makanya buntu diskusinya. Yesus Yes, aku itu nanya. Tuhan bukan berarti dia Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga itu dia tidak pernah diutus. Dia bukan utusan. Nangkep nggak kamu Kamu maksud tadi saya? utusan. Guntur. Dis, aku nanya, Yesus itu mati nggak? Aku nanya, Yesus Satu-satu mati nggak? dulu Guntur, satu-satu dulu. Ah, Waktu aku nanya, misalnya gini. aku. Waktu misalnya saya berkata Yesus itu Tuhan, di dalam otakmu Tuhan itu Bapa di sorga kan? Betul kan? Oke, lanjut. Makanya kalau misalnya di dalam pikiranmu Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu Bapa di sorga, ya memang betul Bapa di sorga itu tidak pernah diutus. Bapa di sorga itu tidak pernah mati. Bagaimana Tuhan Bapa di sorga diutus? Siapa yang utus? Kata Tuhan itu maksudnya Tuan, maksudnya Rob. Ini lagi bahasan kita ini, capek bahasan kita. Dis, aku nanya, pernah nggak orang Muslim ini berdoa, ya Nabi Muhammad lindungilah aku, pernah berdoa begitu nggak kan? Sering, ya Rasulullah. Mana? Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu beda, Dis. Itu beda, itu mengucapkan salam gitu. Ibarat bukan dengarlah seruanku, berarti meminta enggak? Itu mengucapkan salam, Dis. Dengarlah seruanku. Aku nanya. Enggak, coba ketika kamu berkata dengarlah seruanku, berarti kamu meminta enggak sama dia supaya seruanmu didengar? Mencret langsung dia kan, mencret di celana. Dis, aku nanya, Yesus mati enggak? Aku nanya.
Ketika kamu berkata, dengarlah seruanku kepada Rasul, berarti kamu meminta nggak kepada dia supaya didengar seruanmu? Itu cuman mengucapkan salam, Dis, bukan Mencret meminta. ya. Iya, sana. Ngapain kau diskusi kayak begini caranya? Aduh. Tahu nggak? Dia bingung kan? Dia bilang begini, Tuhan kok utusan? Bagaimana mungkin Tuhan diutus? Siapa yang utus Tuhan? Makanya teman-teman, pahami yang dimaksud mereka ini lagi mikirin apa gitu loh. Makanya di dalam pikiran mereka, ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan, artinya Yesus itu Bapa di surga gitu loh. Makanya dia pikir, masa Tuhan diutus? Karena di dalam otak mereka, Tuhan itu maksudnya Bapa di surga. Begitu. Makanya banyak orang-orang yang nggak ngerti apa yang sedang dipikirkan oleh mereka ini. Makanya diskusi itu jadi buntu diskusinya. Begitu loh. Makanya saya pernah diskusi dengan Nandar. Ya kan? Ketika genap 8 hari. Lalu Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Karena di dalam pikiran mereka Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Yesus kan Tuhan, ya. Yesus diserahkan kepada Tuhan, ya. Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya dia sendiri. Saya itu udah bilang lo berkali-kali sama kalian, ya. Tuhan itu bisa siapa saja itu. Bahkan iblis itu juga Tuhan. Nah, saya bilang iblis juga Tuhan, nanti digoreng lah. Iblis itu juga Tuhan, iblis itu. Tuhannya siapa yang mau jadikan dia Tuhan? Bagaimana ini orang nggak nangkep-nangkep maksud saya? Memang botolnya sudah luar biasa. Kalau ada seseorang melakukan segala kehendak iblis, kemauan iblis, berarti iblis itu jadi Tuhannya dia, jadi tuannya dia, jadi majikannya. Makanya kata Tuhan Yesus, kamu ingin membunuh aku. Makanya iblis adalah bapakmu. Begitu. Ya, ayo silakan. Jadi ketika orang berpikir masa Tuhan diutus, itu dia itu sudah berpikir pola pikirnya itu salah. Makanya kalau misalnya dibilang, makasih Bang Idan, masa Tuhan diutus? Kalau Tuhan diutus mungkin mereka akan ngerti. Tuhan diutus siapa? Siapa yang mengutus Tuhan? Ya Tuhan juga. Tuhan mengutus Tuhan. Ya, kalau gitu ngerti dia. Makanya pernah saya bilang, kata Tuhan untuk Yesus itu sebenarnya itu Tuhan. Nanti dibilang saksi Yehova lagi. Berat. Oke, kita kasih naik ada. Itu sama loh. Waktu saya bilang kata Tuhan untuk Yesus itu seharusnya Tuhan, begitu juga kata yang ditujukan kepada Allah. Kata yang ditujukan kepada Allah itu sebenarnya Tuhan, bukan Tuhan. Karena kata Tuhan itu sebenarnya nggak pernah ada. Begitu teman-teman. Kalau kita ngomong yang akademis, kamu baca aja penjelasannya LAI itu. Itu maksudnya, maksud LAI itu. Oke, kita kasih naik ada Silakan Dermaulina.
Jadi teman-teman, baik iblis itu adalah Tuhan dan juga Allah. Tuhan dan Allah bagi siapa? Ya bagi orang yang mengikutinya. Juga Allah. Nah, silakan Dermaulina. Tuhan dan Allah bagi siapa? Ya bagi orang. Ya, bagusin dulu sinyalnya ya, bagusin dulu sinyalmu kacau balau. Coba nanti goreng omongan saya ya. Iblis itu dia Tuhan dan juga Allah bagi orang yang menjadikan mereka Tuhan dan Allah itu. Nanti kalau nggak percaya saya tunjukin ayatnya dari dalam Alkitab. Nah. Ini gimana orang Alkitab tidak pernah dibaca? Ya silakan. Lu iya. Nanti kan ada yang khusus-khusus goreng biar rame. Kalau nggak goreng, pokoknya pekerjaan mereka live itu harus ngomongin saya. Sekali lagi saya katakan ya, iblis itu juga Tuhan dan Allah bagi orang yang menjadikan mereka Tuhan dan Allah. Ya, ya silakan. Kita kasih naik ada Rinaya. Silakan Rinaya. Oke, salam sehat Bang. Salam dari Bali. Ya, oh dari Bali saudara-saudara. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ini sedikit mau tanya, saya sih sering ngikutin konten-kontennya Bang Adis ya yang sangat seru luar biasa. Hanya pada saat ini. Tapi mungkin... Abang dari Bali, abang Hindu. Hindu. Oh Hindu. Ini kita lagi diskusi Islam dengan Kristen, Mang. Aduh menjapa jadi ikut-ikut. Ya turun. Oke, baiklah ya. Sorry ya Bang ya. Sorry ya. Oke, turunkan. Ya teman-teman. Kenapa teman-teman? Masalahnya begini. Yang menyerang tanda kutip ya. Yang menyerang ataupun membahas ataupun yang bikin konten tentang Kristen itu banyaknya dari pihak Muslim. Makanya saya nanggepin mereka gitu loh. Nah ketika saya nanggepin mereka banyak yang salah paham ketika saya katakan bahwa Tuhannya itu adalah si M itu adalah Tuhan mereka. Tapi orang-orang yang ngerti maksud saya itu nangkap. Memang oh iya betul Lis katamu itu betul. Itu Juma ngakui. Rifa ngakui. Tasik Ngaji ngakui. Uncup PA ngakui. Wafi ngakui. Mengakui itu videonya ada semua itu. Daman Al-Mantik banyak itu. Pakar-pakarnya itu mengakui semua. Yang nggak mengakui cuman yang bengak-bengak. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Eliezer Sidik. Ini kalau nggak salah ini seorang Muslim juga ini, tapi udah lama nggak pernah diskusi dengan saya. Tapi saya coba dulu. Halo Eliezer. Ya, halo Pak Edi. Benar kan? Benar. Coba ini biar teman-teman semua menjadi saksi ya. Bang, abang Muslim? Ya, Muslim Bang Edis. Bacakan satu ayat Quran yang susah yang orang Kristen nggak bisa ngikut-ngikut. Ya, sebentar Bang Edis. Summa auhayna ilaika anittabi ma auhayna ilaika min rabbik la ilaha illa wa akrid minal musyrikin. Lupa nih Bang Edis. Oke, satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Surat ayat kursi kah atau apa? Atau ayat meja? Ya, sebentar. Jangan.
Oh, apa ya ayatnya? Surat ayat kursi, masa ayat kursi nggak hafal? Iya. Coba. Kul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Nah, itu. Atau ayat doa kursi, doa Pak Des. niat sholat. Niat sholat, coba niat sholat. Salat apa, Pak Des? Terserah, mau sholat maghrib kah, sholat subuh kah, sholat isya, terserah. Usalli sunatan subhi. Usalli fardhu subhi raka'ataini ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oke, baik. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda? Iya, Pak Des. Nah, lihat kalau nggak percaya, ini pakar banget. Kalau orang sudah belajar secara mendalam, diakuinya. Gimana? Kira-kira gimana ngobatin orang-orang awam yang tidak percaya bahwa Muhammad itu Tuhannya? Iya, dia harus belajar lagi, Bang Des, biar paham. Kan itu loh, kan sudah jelas kayak gimana. Udah dibilang yang mengakui itu bukan saya, orangnya langsung. Akibat daripada apa? Akibat daripada dia ngerti. Kalau dia nggak ngerti, ya budek di situ terus. Coba Guntur tanyain dia Muslim nggak? Bang, kamu Islam ya? Gila kau ya, bilang Nabi Muhammad Tuhan. Anjing kau. Kau bukan Muslim, kau kafir kau, anjing. Tuh kan? Itu tabiatnya, tabiat orang awam kayak begini. Anjing, kafir kau. Coba gimana Ilyajar? Sidik. Bajingan. Gimana Sidik? Ya, gimana, Pak Des? Bagaimana? Kalau orang nggak pernah baca Quran, Kau bilang Tuhan. kalau anjing, ini kau. karena dia ini menuhankan dogma. Quran aja nggak pernah dibaca sama dia, makanya kayak begini. Dia tuh bodoh, anjing dah tuh. Kau bilang Nabi Muhammad Tuhan, kau gila kau, anjing kau ya. Bertuhankan itu, Bang, mengikuti suri tauladan. Tuhan sama kau bilang Nabi Muhammad itu bilang Tuhan, kau anjing kau. Gila kau ya. Kau Muslim apa bukan? Kau bukan Muslim. Gimana tuh, Bang Edes? Dijelaskan dulu, Bang Edes. Kau kafir, kau binatang. Bang nih, Bang Edes. Coba Eliezer tunjukin di dinding-dinding tuh. Biasanya kalau Muslim kan ada Ka'bah, ada tulisan Arab. Coba tuh. Iya. Lagi di warung apa di rumah? Des, aku mau nanya, boleh nggak? Enggak, itu kamu beresin dulu itu loh. Sidik. Ini Muslim Coba, sesat, Sidik. ini Muslim sesat kau, anjing. Justru dia memperdalam agama Islam. Kamu ditanya, ya Rasulullah begini, kamu tadi nggak bisa jawab. Sidik, kau orang mana kau? Kalimantan. Orang Bang. Padang. Orang Kau bilang Padang Nabi dia. Muhammad bilang Tuhan, kau anjing kau. Sidik, coba pakai bahasa Minang, Sidik. Bahasa Minang. Kau ketawa kau babi. Sidik, bahasa Minang dulu coba. Oh, kafir, Sapa kau bahasa bukan Minang coba. Ya, dia Bang. Jangan berang-berang, Bang. Santai, Bang. Tuh. Kau kafir kau, anjing. Kau Tuh kan dibilang kafir kan. Dibilang tapir. Tuhannya orang Muslim itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Kau paham kau? Kafir kau. Ya gimana Sidik, jelasin sama dia. Betulkah dua-duanya itu adalah Tuhan, Sidik? Baik Allah dan baik Muhammad? Gimana? Ya Guntur sebentar, Guntur ini berisik sekali suaranya. Ya Sidik, baik Allah dan baik Muhammad dua-duanya adalah Tuhan, setuju? Masih dibisukan? Ya, gimana, Pak Edes? Baik Allah dan baik Muhammad adalah Tuhan, betul? Ya, satu aja, Pak Edes. Siapa yang Tuhan? Allah apa Muhammad?
Oke lah, Sidik, baik. Pak Edis bilang. Baiklah, Sidik. Ya udah. Coba sapa-sapa dulu penonton lah dalam bahasa Minang lah, biar kita dengar. Yuk, sapa-sapa penonton dalam bahasa Minang. Ya udah lama nggak naik deh Pak Edis. Ya, sapa dalam bahasa Minang dulu, Sidik. Ya. Ya, selamat malam. Selamat malam kawan-kawan sadanyo. Terus? Bah kabar gini. Terus? Ngomong sama Rifa, coba sampaikan kepada Rifa. Wahai Rifa, bahwasanya saya setuju denganmu Rifa, bahwa Muhammad itu Rob kita gitu. Coba pakai bahasa Padang. Ya, dia kan udah diakui Pak Edis. Jangan kita apakan lagi. Dia kan udah ngaku juga Muhammad tuh Rob kan. Iya, cuman masalahnya orang-orang awam ini nggak tobat-tobat gitu loh. Ya karena dia nggak tahu Bang Edis, jadi dia kejang-kejang dia. Kalau orang yang punya ilmu kan paham dia, kayak Uniripa gitu kan. Kayak si Ustadz siapa namanya? Wafi. Paham dia Bang Edis karena dia ilmu dia ada. Tetapi kalau yang nggak ada ilmu katanya penistaan lah apalah gitu. Ya, makanya mereka itu biasanya orang-orang kaum-kaum yang cepat tersinggung. Oke lah, begitulah Sidik ya. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya. Yuk, silakan yang mau berdiskusi ya. Silakan bagi teman-teman yang mau ikut berdiskusi. Waduh, makasih Bang Tobias. Thank you, terima kasih Bang Tobias, makasih Bang. Oke, kita kasih naik panggil Dewi. Makasih Bang, makasih. Panggil Dewi, selamat malam. Halo, panggil Dewi. Oke, baik, kita turunkan. Kita kasih naik, ada Muhammad Hamzah. Makasih Bang Tobias, makasih. Muhammad Hamzah, silakan. Kalau dari penampilannya, semoga dia berilmu lah, semoga. Mirip Gus Wafi. Mirip Gus Wafi. Nggak punya ilmu Bang saya. Iya, Muhammad Hamzah, apa yang mau Anda utarakan dalam diskusi lintas iman ini? Saya Kristen, Anda Islam, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Kok bisa tahu kalau saya Islam? Ya dari nama Anda kan Muhammad. Emang kalau nama Muhammad harus Islam? Ya boleh Kristen. Biasanya. Oh, Ada juga yang transfer ke saya namanya Muhammad, MOCH, Muhammad gitu. Wah, iya, jangan salah. Artinya pemilik nama Muhammad sudah mensupport apa yang saya lakukan. Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Namanya siapa? Nama aslinya? Edis Sidabutar. Emang Edis gitu ya? Iya, betul. Edis itu nama asli saya. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Soalnya tetangga saya juga namanya Edis, tapi Muslim dia Bang. Iya, kan nama Edis kan banyak. Ya silakan, apa yang mau tanya itu Bang? Apa itu? Yesus kan katanya manusia ya? Ya Bang? Iya. Yesus itu kan manusia kan? Terus? Kalau nggak salah itu kan Yesus itu kan Tuhan katanya orang Kristen. Betul kan? Terus? Betul kan? Itu. Iya betul, itu lagi kan pertanyaan. Kan udah saya bilang teman-teman, wahai saudara-saudaraku yang Kristen, itu aja pertanyaan mereka, nggak ada yang lain. Ada manusia jadi Tuhan ya? Di dalam Quran ada itu, manusia jadi Tuhan. Kalau di Indonesia ada orang ngaku Tuhan itu biasanya di penjara. Oke, terus? Kok bisa ya, Mas? Bisa jelasin? Abang dari mana? Dari Madura saya. Madura. Saya ngomong dulu nih, saya buktikan omongan Anda ya. Kalau misalnya
kalau zaman dulu, orang-orang pembesar-pembesar, raja ada nggak raja-raja Madura? Nggak terlalu paham sejarah saya. Masa orang Madura tak tahu sejarah Madura, bikin malu saja. Bang, Tahu lah dikit-dikit. Bang, dulu, Iya, iya. zaman dulu Madura itu masuk ke dalam wilayah kerajaan mana? Jadi ketika ada raja-raja dari Madura dipanggil Guste, betul tidak? Kurang tahu saya. Orang nggak paham Banyak sejarah. nggak tahunya Moni. Emang gimana kalau nggak tahu masa mau Kalau bilang tahu saya? begini, Kan dusta itu baik. namanya. Ada nggak bahasa Jawa Gusti? Bahasa Madura? Gusti. Apa itu Gusti? Gusti apa? Orang Madura nggak tahu Gusti. Tidak tahu Apa Gusti. itu? Memang ada Gusti. Oke, Artinya apa? baik, Gusti? kita buka Raja-Raja Madura. Sebentar, kita buka Raja-Raja Madura ya. Kita buka dulu Raja-Raja Madura, siapa-siapa saja. Nih, saya bacakan kepada Anda ya. Siapa-siapa daftar ini, daftar raja-raja di Madura nih. Arya Wirajaya. Nih, sepupu Raja Kertanegara. Arya Pamadegan, Lembu Peteng, anak Bre Kertabumi. Arya Menger, Arya Prait, Arya Pojok, Ki Demung, Ki Pragalba, Arya Kanduruan, Raden Pratanu. Anda tidak tahu semua siapapun satu di antaranya? Nggak tahu Bang. Nggak tahu, banyak nggak tahunya. Jadi Memang selama nggak Anda... tahu, Bang. Masa mau bilang tahu? Oke, makasih Bang Suwandi. Gini, selama Anda Ya, jadi gimana? orang Madura, dalam kamus Ya. bahasa Madura ada nggak kata Gusti? Gusti Nggak Pangeran. tahu saya Gusti. Gusti. Gusti itu Gusti kalau juga nggak salah, tahu. Gusti nama orang itu. Ya. Gusti nama orang katanya. Oke, Al-Quran bahasa Madura punya? Al-Quran terjemahan bahasa Madura? Nggak ada saya Bang. Ya, baiklah, turun dulu kalau gitu, Bang. Bang jual sate saja kalau begitu, jual sate. Ya, silakan. Kita diskusi dengan orang-orang yang berilmu ya. Kalau kita diskusi sama orang yang nggak ngerti apa-apa, nanti sakit kepala kita. Kita kasih naik ada Rian. Ya, silakan Rian. Kalau di Indonesia ada manusia ngaku Tuhan nanti di penjara. Begitu banyaknya di Indonesia ada Gusti nggak di penjara. Bagaimana? Apa dia Gusti, dia ngaku Gusti, nggak di penjara? Ya silakan Rian. Rian, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Oke, baik. Kita teruskan. Kita kasih naik ada. Saya pengen sebenarnya yang naik itu ustadz betulan gitu. Bener-bener ustadz dia, punya latar belakang pendalaman agama Islam gitu atau gimana gitu. Yang naik odol-odol semua. Sumyaku. Halo Sumyaku. Sumyaku. Oke, baiklah. Diajak ngomong, diem aja, kita turunkan langsung ya. Kita kasih naik ada Andika. Yo, silakan Andika. Silakan Andika.
Halo Andika. Jangan dibisu-bisukan Andika. Anda sudah naik ke sini, malah Anda bisukan sendiri. Jangan grogi. Teman-teman sekalian, apakah saya ini terlalu ganas kah? Apakah saya ini terlalu garang kah? Sehingga orang tuh ngomong aja atut, Bang. Saya mau ngomong atut, Bang. Jangan takut, santai saja loh, santai. Diskusi yang baik, slow, begitu ya. Kita kasih naik ada Agusena. Silakan Agusena. Halo Agusena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Fakultas sekaligus telah dibuka dengan resmi acara kegiatan Halo? Ramadan Penuh Hikmah oleh yang kami hormati Bapak Camademi. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati juga Gimana Agusena ini? Malah mamerin pidato. Gimana sih? Kok malah mamerin pidato gitu loh. Oke, kita kasih naik Agus Salim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini Anda sedang mendengar ceramah. Ya, silakan Agus Salim. Apakah Anda Muslim atau Kristen? Ngambek kayaknya mereka teman-teman. Ya, oke, kalau ngambek kita iklan dulu ya. Ngambek kita iklan dulu. Ya, teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman sekalian berada, support dan dukung ya saya. Support dan dukung dengan cara tap-tap layar, klik share dan bagikan ya, follow akun ini. Bagi teman-teman juga bisa mensupport acara ini, channel ini secara finansial di yang tertera di layar. Silakan teman-teman catat atau tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat, teman-teman bisa memberikan kolekte atau persembahan untuk dukungan support Edis TV ini di yang tertera di layar. Ada juga tulisan berjalan bagi teman-teman yang nonton di YouTube, ada juga Zelle di situ. Teman-teman juga bagi teman-teman yang ada di US juga bisa Zelle di situ. Nah, ini bagi teman-teman yang di Konoha, teman-teman bisa support lewat situ. 0245 sekian-sekian, ekornya 532 atas nama Edi Sidaputar. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan teman-teman tangkap layar dulu. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Baby Gede Yellow. Coba Baby Gede Yellow. Ya, silakan Baby Gede Yellow. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Anda Muslim kah? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, Bentar. nyalakan kamera. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Pakai baju dulu, Bang. Ya, silakan. Selama Anda niatnya diskusi dengan baik, saya jabanin ya. Kita diskusi, betul-betul diskusi yang baik, yang dewasa gitu. Ya, duduk Bang, jangan tidur-tiduran Bang. Anda ini gimana? Capek nanti tangan Anda begitu Bang. Ya, duduk begitu. Oke, Anda Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Yang saya tanyakan, Bang, kenapa Tuhan bisa mati, Bang? Kenapa Tuhan bisa mati? Ya. Seharusnya Anda tanyakan itu kepada diri Anda. Kenapa Tuhan Anda sampai sekarang masih di kuburan?
Yang Anda maksud Tuhan itu siapa, Bang? Apakah Bapa di sorga atau bagaimana? Dalam pikiran Anda Tuhan itu siapa? Tuhan abang. Ya, siapa yang Anda maksud? Yesus, Bapa di sorga atau Roh Kudus? Makanya ketika saya bertanya kepada Anda, sebenarnya Tuhan Anda, Rob Anda juga sudah meninggal, sudah ada di kuburan. Begitu. Tuhan. Yesus. Ya, karena dia adalah manusia, datang menjadi manusia. Seperti itu. Itu jawabannya, Bang. Halo, Abang ini konsentrasi nggak, Bang? Apa? Yang konsentrasi lah, Bang. Kalau diskusi itu ngerti, konsentrasi gitu loh. Jangan Anda kayak malah kesana kesini malah. Ya, silakan. Apalagi pertanyaan Anda? Enggak, itu aja sih, Bang. Hanya itu? Kenapa itu tidak Anda tanyakan kepada Kenapa itu tidak Anda tanyakan kepada diri kalian sendiri? Kenapa Rob kalian mati? Yang Muhammad. Enggak tahu juga. Ya kan nabi, ya kan kita nabi. Iya, Rob Anda bisa mati, tidak Anda permasalahkan. Rob kami mati, bangkit lagi. Anda permasalahkan, gimana sih? Gini loh, Bang, gini. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata Tuhan. Ada nggak kata Tuhan dalam Al-Quran? Allah ada. Ya, di bawah dulu. Memang susah ya, susah kok, memang susah. Gini teman-teman. Sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya nggak ada di dalam terminologi orang-orang Yahudi maupun orang Yunani. Nggak ada. Baca Alkitab, pertanyaan itu nggak pernah. Kok bisa Yesus mati? Itu tidak menjadi sesuatu yang heran. Buka Alkitab kembali, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah ada satupun orang yang mempertanyakan keheranan bahwa Yesus bisa mati. Nggak pernah ada. Bahkan murid-murid itu nggak ada di dalam Alkitab itu. Kok bisa ya Yesus mati? Tuhan kok bisa mati? Buka kembali Alkitab. Periksa berkali-kali, itu nggak bakal ada pertanyaan itu. Pertanyaan itu muncul karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kurios itu diterjemahkan jadi Tuhan. Lalu Tuhan di dalam pikiran orang Indonesia itu apa? Tuhan di dalam pikiran orang Indonesia itu merujuk kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga memang nggak ada yang mati. Kalau Bapa di sorga mati, pasti murid-murid bertanya, kok bisa Bapa di sorga mati? Makanya di dalam Alkitab, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga nggak pernah mati. Dan Bapa di surga nggak pernah diutus. Nggak pernah jadi nabi. Makanya pertanyaan-pertanyaan keheranan begitu berasal dari apa? Berasal dari kesalahpahaman orang. Gitu loh. Tapi saya menjelaskan ini bagaimana ya? Karena memang otaknya memang IQ 78 semua. Di dalam Quran tidak ada yang heran kalau Rob itu mati. Baca Quran ada Rob mati, nggak heran itu mereka. Memang Rob itu mati. Tapi Rob yang dimaksud siapa? Kalau Allah memang nggak mati. Makanya teman-teman, di dalam Alkitab dan di dalam Quran, Tuhan itu nggak pernah ada. Tuhan itu bahasa Indonesia. Yang ada itu kata Rob, kata kurios. Kata Rob, kurios itu mati itu normal itu. Gitu loh. Makanya pertanyaan kalian itu udah berangkat dari kesalahpahaman. Gitu loh ya.
Nangkep nggak kalian yang saya maksud ini? Kalau nggak nangkep, benturin lagi lah kepala kalian untuk ke lantai sana. Makasih Bang Tobias, makasih. Makanya Tuhan kok diutus? Ya kalau pikiranmu Tuhan itu Bapa di surga, ya benar kamu berpikir seperti itu. Karena di dalam otakmu Tuhan itu kan maksudnya Bapa di surga. Belum tentu di dalam Alkitab itu Tuhan itu maksudnya bisa Yesus. Bisa siapa aja. Kurios itu bisa siapa aja. Begitu loh. Rob itu juga bisa siapa saja. Siapa? Makanya yang Anda maksud tuh siapa? Gitu loh. Oke, silakan. Kita kasih naik ada Dakos. Silakan Dakos. Silakan Dakos, nyalakan kamera Anda. Tanya lagi, Yesus Tuhan? Berat ini, berat. Tapi jangan salah teman-teman, banyak orang Kristen yang dimaksud Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Bapa. Itu maksudnya. Banyak orang berpikir begitu. Ketika Yesus mengaku Tuhan, dia mengaku Bapa di surga. Itu salah. Salah. Ketika Yesus mengaku Tuhan, bukan dia tidak mengaku sebagai Bapa di surga. Dia mengaku sebagai Sang Mesias. Ya silakan Dakos. Halo? Baik, saya turunkan lagi ya. Kita kasih naik ada pelan-pelan ya saya jelaskan ya. Makanya saya senang pakai Alkitab bahasa Jawa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mungkin ada orang yang baru gabung. Orang Jawa teman-teman memanggil yang di surga sana, Bapa yang di surga itu dengan panggilan Gusti. Memanggil Yesus juga dengan panggilan yang sama, Gusti juga. Nah, ketika Yesus mengaku dirinya sebagai Gusti, bukan berarti Yesus mengaku dia Bapa di surga. Paham nggak maksudnya? Paham nggak sih orang-orang ini saya ngomong ini? Susah loh kayaknya ini. Susah. Paham nggak kalian ini? Paham? Ngerti nggak sih? Dengan bahasa apa saya menyampaikan kepada mereka ya? Oke, coba kita kasih nih Teresia Manik Raja. Ayo silakan. Paham, tapi nggak paham. Teresia, silakan nyalakan kamera dulu. Jangan dibisukan Teresia, sudah ngajukan permintaan naik. Setelah naik dibisukan sendiri dirinya. Gimana ini orang? Baiklah, kita turunkan ya. Kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu. Coba ayo naik sini. Ustadz lah yang naik sini dulu. Ustadz gitu yang naik. Ada nggak Ustadz? Silakan Ustadz. Waduh, ini siapa ini? Oke, udah kita bersihkan ya. Sudah saya bersihkan penontonnya. Coba kita kasih naik ada Teddy Martin. Yuk silakan Teddy Martin. Jam. Ya silakan nyalakan kamera.
Suara musiknya dikecilkan dulu Bang, biar tidak mengganggu. Kejap. Tunggu. Ya. Oke. Ya, nyala kamera dulu. Ya, silakan duduk dulu Bang, biar enak kita diskusinya Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Abang Kristen ya? Iya. Macam mana kau tahu saya Kristen? Tuh ada salib di belakang tuh. Oh iya. Gimana Bang? Apa yang mau Abang sampaikan? Saja mau cakap shalom. Semoga Tuhan memberkati, saya respect kau. Hanya itu Bang? Iya, itu saja. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih. Baik. Teman-teman, pastikan kalau Anda naik itu Anda menyampaikan sesuatu yang penting ya. Jangan naik itu hanya mengatakan salam, terus saya respect, saya ini begitu. Karena nanti acaranya jadi begitu terus nanti kita teman-teman ya. Tapi percayalah teman-teman ya, saya ngomong begini pun nanti akan datang lagi yang gitu. Bayangkan teman-teman, yang sedikit saja, kata yang sedikit saja tidak bisa dicerna. Apalagi yang agak berat. Makanya sulit. Rizky, ya silakan. Rizky 83. Ya silakan Rizky. Oke, baik. Kita kasih naik ada Roy Martin. Mulai kau. Ya, Roy Martin silakan nyalakan kamera. Kita kasih naik ada Arianus Tambuaya. Arianus. Halo Arianus. Oke, baik ya. Tadi padahal sudah saya bersihkan loh ya. Udah dibersihkan, naik lagi dia pengen naik. Pengen naik. Pengen pokoknya naik. Mami Victor. Ya, silakan Mami Victor. Halo Mami Victor. Apa yang salah teman-teman? Apakah memang di TikTok orang-orang ini pada nggak waras apa bagaimana sih teman-teman? Kira-kira apa yang salah teman-teman? Coba. Apalah coba orang-orang itu. Apakah kalian tahu beban yang begitu berat ini teman-teman? Iya. Yang Kristen jangan naik ya. Yang Kristen jangan naik ya. Nah, kata-kata yang sepenggal itu aja nggak dimengerti sama mereka. Nggak dimengerti. Tidak dipahami kata-kata itu. Wayola. Ya, silakan Ola. Halo Ola. Halo. Ya. Abang Islam atau Kristen? Ya, selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Abang Islam atau Kristen? Kristen. Kristen Bang, Kristen. Halo. Gimana Bang? Iya. Ini mau tanya jawab soal agama Kristen aja Bang ya.
Oke, silakan Bang. Kedengaran nggak? Menurut Tadi abang dengar nggak Bang yang saya bilang yang Kristen jangan naik ya gitu. Abang dengar? Nah, baru naik aku nih Bang. Halo. Halo Bang. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu ya. Aduh. Berah. Teman-teman, yang Kristen jangan naik. Waktu saya ngomong yang Kristen jangan naik ini, saya sambil melihat daftar loh. Jadi saya pencet dulu daftarnya, daftar orang yang naik. Nah, ini ada 69 orang. Yang Kristen jangan naik ya, yang Kristen jangan naik. Ini, Yuke ini waktu saya ngomong begini, dia sudah di sini. Yang Kristen jangan naik. Nah, coba. Kita kasih naik Yuke. Semoga dia Muslim. Ya, silakan. Yuke. Halo Yuke. Yuke. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Alhamdulillah. Nah, ya silakan. Yuke, Muslim ya Bang ya. Siap Bang, kita bisa bersilaturahmi Bang. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya ada Bang, cuman mau silaturahmi aja kita. Iya, apa yang mau Anda utarakan? Silaturahmi itu kan datang terus mengutarakan sesuatu. Iya, apa yang mau Anda? Enggak ada Bang. Kita pengen terkenal aja nih, kayak Bang Edi sini. Alhamdulillah. Memang saya simpulkan kok penonton-penonton ini banyak yang gak jelas kan memang. Ya betul. Gak jelas. Pak, gini loh. Ini channel ini channel diskusi lintas iman. Host saya itu sebagai Kristen. Oke. Nah, saya ini membuka ruang tanya jawab. Kenapa saya membuka ruang tanya jawab? Karena ada banyak orang-orang Islam yang suka membahas agama Kristen atau suka menertawakan iman Kristen. Contohnya apa? Contohnya orang Islam berkata, Tuhan kok mati? Tuhan kok beranak? Ibunya siapa? Nah, kata-kata seperti itulah, berangkat dari hal-hal seperti itu, saya buka ruang supaya jangan kalian ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri itu namanya nggak gentleman. Tanya langsung sama Kristennya, gitu. Nah, silakan. Apa pertanyaan Anda seputar agama Kristen? Silakan. Kita tidak mau berdebat lah Bang. Kita turun aja Bang. Aman. Anda kita Muslim? Aja, Bang. Insya Allah Muslim. Oke. Kira-kira kalau misalnya saya tanya balik boleh nggak tentang agama Islam? Silakan Bang. Silakan. Baik. Ini Bang, kita mau berdebat Bang, sebenarnya. Enggak, kita enggak berdebat kok. Gini, kita ini memutuskan segala perdebatan. Kita ini ingin supaya urus agama masing-masing gitu loh. Tetapi bagaimana caranya biar berhenti seperti itu? Caranya memang kalian ini perlu dikasih pelajaran biar tidak suka ngomongin agama orang. Bagaimana cara membeli pelajarannya? Gini, aman. Begini. Bener nggak kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang meneruskan ajaran-ajaran terdahulu? Menurut sepengetahuan kami ya seperti itu. Oke, meneruskan ajaran Injil ya. Membenarkan Taurat dan membenarkan Injil, betul?
Taurat, Injil, terus yang terakhir kan Al-Quran memang. Oke. Nah, sebagai seseorang yang datang membenarkan Taurat, membenarkan Injil, artinya dia tidak boleh bertentangan dengan Taurat dan Injil tersebut, betul? Betul. Oke. Salah satu yang ditentang oleh Taurat dan Injil adalah percabulan, betul nggak? Mungkin ya. Soalnya saya belum pernah baca itu, Bang. Ya, saya kasih tahu sama Anda. Yang ditentang oleh Ya, Taurat ya. dan Injil adalah supaya jangan kita ini cabul. Oke? Betul. Oke. Bang, saya mau tanya dulu, Anda punya istri? Punya. Kalau istri Anda disuruh nyusuin pria lain, itu namanya cabul nggak? Betul. Tahukah Anda bahwa Muhammad pernah melakukan itu? Nggak tahu ya, Bang ya. Nggak tahu. Coba Abang kasih tahu lah. Ya. Oke, baik. Kita sadarkan satu-satu ya teman-teman ya. Satu jiwa itu sangat-sangat berarti. Jadi suatu waktu, Bang, pernah ada seorang istri dari seorang pria namanya Abu Huzaifah. Sang istri ini ngadu kepada Muhammad perihal suaminya yang cemburu. Kenapa suaminya cemburu? Karena ada pria lain yang sering keluar masuk rumah. Padahal pria tersebut adalah budak daripada suaminya sendiri. Ya. Nah, lalu budak yang sudah dipelihara sejak kecil. Ya. Lalu datanglah perempuan ini yang bernama Sahlah binti Suhail. Abang masih di situ? Karena kayaknya namanya dia nge-lag. Abang masih di situ, Bang? Ah, ini kayaknya sudah mulai matikan sinyal ini dia ini. Ini pasti ini berat ini kalau udah begini nih. Pencet tombol lari nih kalau udah begini nih. Halo? Niat perhatikan tangan saya di sini ya. Nah, kan? Turun kan? Udah saya bilang. Mereka ini nomor satu kalau mengatakan sesungguhnya kami itu meneruskan ajaran Injil. Barang siapa percaya kepada Yesus maka engkau harus percaya kepada Rasul. Giliran dijabanin kabur gimana? Maksudnya itu bukan mau menghina, enggak. Buang jauh-jauh itu, enggak. Maksudnya jangan sampai kalian mengobral hal-hal yang murahan begitu kepada orang-orang Kristen awam sehingga jatuh kepada perangkap kalian ngikutin nabi kalian itu loh. Maksud saya itu. Nggak ada maksud saya menista, menghina, nggak ada. Makanya tolong jangan kalian menebar kebohongan kepada saudara-saudara Kristen saya yang orang awam, yang unyu-unyu nggak tahu apa-apa. Saya akui banyak orang-orang Kristen itu unyu-unyu, Alkitabnya nggak pernah dibuka. Itulah calon-calon mangsa kalian. Nah, ini saya sadarin. Karena saya tidak mau nih. Ada domba-domba yang hilang. Begitu. Jadi janganlah kalian mengatakan lagi bahwasanya nabi kalian itu meneruskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan ya. Nanti kalian akan berhadapan dengan pertanyaan begitu. Ayo silakan. Kita kasih naik lagi. Oh, si Anu masih mau naik dia, si Guntur. Ya, silakan Guntur. Halo Guntur. Nah, udah macet Guntur. Guntur.
Halo Guntur.